Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin shaimun shaimat, para pemirsa dan pendengar di manapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mentadaburi ayat yang ke-124 dan 125 dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Yang artinya, ketika surat Al-Quran ini diturunkan, sebenarnya ayat ini terkait dengan surat At-Taubah, yaitu surat At-Taubah. Maka orang-orang munafik ini berkata, ayo, siapa yang beriman kepada surat ini dan siapa yang tidak? Maka Allah jelaskan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, adapun orang yang beriman, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Maka sikap orang-orang beriman itu, mereka semakin yakin atas ayat-ayat yang diturunkan Allah dan menyambut dengan gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, dan adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan, maka akan bertambah penolakan mereka terhadap ayat suci Al-Quran ini atas penolakan yang selama ini telah miliki. Wa matu wa hum kafirun, dan akhirnya mereka pun mengakhiri hidupnya dalam keadaan ingkar dan kafir kepada Allah, Rasul dan Quranul Karim. Hadirin shaimun shaimat yang dimuliakan Allah, dua ayat ini menunjukkan bahwa sikap manusia terhadap Quran itu ada tiga. Satu adalah orang-orang yang beriman. Orang beriman ketika mensikapi ayat Quran, baik yang dia tahu secara detail maupun yang belum tahu secara detail, baik itu yang sesuai dengan seleranya maupun tidak sesuai dengan seleranya, baik itu yang menggembirakan maupun menyedihkan, baik itu yang berupa ancaman maupun berupa berita-berita gembira, maka orang mukmin menyambutnya dengan senang hati, dengan hati yang terbuka, dan dengan penuh keyakinan akan kebenarannya. Tak ada sedikit pun celah dalam hatinya, dia kemudian berpaling atau kemudian mengingkari sedikit pun. Jika saat dia belum memahami secara lebih dalam, secara sekilas ada kontradiksi antara kepenunjukan ayat dengan kontekstual kehidupan, maka dia berhenti untuk mencari referensi. Bagaimana agar ayat ini sesungguhnya tidak pernah ada kesalahan. Dia mencari suatu alasan, mencari satu cara-cara bagaimana agar ayat ini sesungguhnya merupakan standar kebenaran. Bukan kemudian dibalik, bahwa kemudian realita adalah suatu kebenaran, sedangkan ayat ini harus dipaksa untuk mengikuti realita. La ayyuhal mu'minun shaimun. Sesungguhnya standar kebenaran yang mutlak itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Malik mengatakan, al-haqqu huwa ma qala Allah wa rasuluh. Kebenaran itu apa yang diucapkan oleh Rasulullah dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hasil karya manusia itu semuanya adalah merupakan kebenaran yang sifatnya nisbi. Dia kebenaran pada zamannya, tetapi pada gilirannya akan menjadi sesuatu yang tidak tepat. Berbeda dengan kebenaran yang
disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi kebenaran mutlak. Itu sikap orang mukmin. Itu sikap seorang yang beriman kepada Allah. Golongan yang kedua yaitu orang yang kafir, orang yang ingkar sejak dari awal tentang Al-Qur'anul Karim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an." Dan orang-orang kafir itu berkata, apapun alasannya kami tidak yakin dengan kebenaran Quran. Saudara sekalian, jika sikap ini sudah ada pada diri seorang, selesailah sudah. Tetapi golongan yang ketiga yaitu golongan munafik, yaitu orang yang selalu meragukan tentang kebenaran Quran. Maka kemudian sikapnya seperti apa? Sikapnya ini adalah mudzabzab. La ilaha ula wa la ilaha ula. Selalu mencari suatu alasan bagaimana supaya kebenaran itu berpihak kepada dirinya, terutama ketika berpihak kepada dirinya itu adalah menghasilkan sesuatu. Karena itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebagian manusia ada yang mengaku bahwa dia mengatakan dia beriman, dia mengklaim dirinya beriman. Tetapi sesungguhnya imannya itu tidak demikian. Wa ma hum bimu'minin, tetapi hakikatnya dia bukanlah orang beriman. Yukhadi'un Allah, dia sedang menipu Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhas shaimun, bagaimana seorang manusia menipu kepada Tuhan? Pasti kemanapun dia akan tercekal dan terpantau oleh Allah Ta'ala. Walladzina amanu, dan juga menipu orang beriman. Kenapa mereka juga melakukan keberanian untuk menipu Allah dan manusia? Karena ternyata itu berangkat dari hatinya yang kotor. Ar-rijs fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit. Ayat ini mengungkapkan bukan dalam kalimat marad, tetapi dengan kalimat rijsun. Kalimat rijs ini di dalam beberapa ayat maknanya itu adalah najis. Innamal musyrikuna najasun. Bahwa ar-rijs itu adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Bahwa sesuatu yang kotor yang dimiliki, yang ada di dalam hati seorang anak manusia itu artinya adalah suatu kekufuran, artinya adalah suatu kemunafikan, artinya adalah suatu keraguan-raguan. Nah, oleh karena itu, bahwa sikap orang-orang mukmin ini tentu jauh dari sifat rijs, jauh dari sifat keruh. Sedangkan orang munafik, ketika Quran itu turun kepadanya, maka semakin menambah kekeruhan itu. Jadi kunci untuk memahami Quran, kunci untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu pertama dan utama, bersihkan hati dari segala penyakit hati dan dari segala kotoran-kotoran yang ada. Bersihkan dari kesombongan, bersihkan dari kecongkakan, dan bersihkan dari keangkuhan, bersihkan dari rasa tahu segala-galanya, sehingga Allah diletakkan sebagai nomor yang sekian untuk melengkapi pengetahuannya itu. Semoga kita dan para pendengar sekalian, shaimus-shaimat, dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang semakin yakin dan semakin mantap ketika mendengar dan diberikan dalil tentang Al-Qur'anul Karim. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.